Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya tentang ilmu. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang ilmu yang baik dan yang tercela, serta penjelasan tentang hukum fardu ain dan fardu kifayah dalam menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim. Yang dimaksud ilmu dalam hadis di atas adalah ilmu yang wajib diketahui oleh seorang muslim yang telah mencapai usia balik. Di antaranya seperti mempelajari 2 kalimat syahadat dan memahami maknanya. Namun ia tidak berkewajiban mempelajari hukum-hukumnya yang disertai berbagai dalil. Cukup baginya dengan meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun meski melalui jalur taklid. Itulah yang telah dilakukan Rasulullah SAW kepada umatnya yang baru memeluk Islam. Setelah itu baru dilanjutkan dengan mengajarkan bentuk perintah Allah lainnya seperti salat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Hal lain yang langsung diwajibkan untuk dipelajari adalah yang berkaitan dengan perintah Allah untuk menjauhi berbagai maksiat dan dosa. Dan dalam sikap dan perilaku sehari-hari sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebab jika seorang dalam kondisi bahaya disebabkan pengaruh berbagai maksiat, maka keyakinannya dapat diragukan. Seseorang harus secara total mempelajari dan memperhatikan berbagai bentuk larangan demi untuk menghilangkan keraguan, serta mempelajari ilmu yang dapat menyelamatkannya dari berbagai kerusakan. Ketahuilah bahwa tingkatan ilmu itu ditentukan dari seberapa dekatnya suatu cabang ilmu kepada ilmu akhirat. Sebagaimana diketahui bahwa ilmu-ilmu syariat lebih utama daripada bentuk ilmu lainnya, maka ilmu yang berkaitan dengan hakikat syariat, hakikat agama lebih utama dari ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang zahir atau tampak. Seorang faqih memutuskan benar tidaknya suatu masalah dengan melihat secara zahir masalah tersebut. Sebaliknya, ilmu yang digunakan untuk mengetahui diterima tidaknya suatu ibadah masuk dalam kategori ilmu tasawuf yang akan dijelaskan kemudian. Ulama-ulama terkemuka yang mazhabnya diikuti oleh banyak orang telah berhasil menggabungkan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf serta menjelaskan cara mengerjakannya. Hal itu dapat diketahui dengan menyingkap dan meneliti perjalanan hidup mereka. Imam Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan bahwa semua ulama itu merupakan sosok ahli ibadah, zuhud, dan memahami pengetahuan tentang ilmu akhirat. Sebagaimana mereka juga mengetahui ilmu fikih yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Dengan segenap ilmunya, mereka adalah sosok penolong dan penonton manusia menuju Allah. Ada 5 macam karakteristik ilmu yang dimiliki oleh para ulama fikih, di mana dari 5 karakteristik ini ada 1 karakteristik yang berfungsi untuk kemaslahatan dunia dan akhirat,
yaitu mensiarkan dan menyampaikan seluruh cabang-cabang fikih, sedangkan keempat macam lainnya dimaksudkan hanya untuk kemaslahatan akhirat saja. Di sini kami akan memaparkan kondisi kehidupan para ulama yang berkaitan dengan keempat karakteristik terakhir yang hanya dimaksudkan untuk kemaslahatan akhirat. Imam Syafi'i biasanya membagi waktu malamnya ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kondisi yang menunjukkan dirinya adalah ahli ibadah. Sepertiga malam untuk ilmu, sepertiga lainnya untuk ibadah, dan sepertiga lainnya adalah untuk tidur. Rabi mengatakan bahwa Imam Syafi'i bisa menghatamkan Al-Quran setiap hari. Sementara Al-Hasan Al-Qarabi bercerita, tidak hanya sekali saya tinggal bersama Imam Syafi'i, setiap malam beliau menghabiskan waktu sepertiga malam untuk sholat. Saya tidak pernah melihat sholat dengan membaca lebih dari 50 ayat. Jika lebih dari jumlah itu, beliau menggenapkannya menjadi 100 ayat. Imam Syafi'i berkata, saya tidak pernah merasakan kenyang sejak berusia 16 tahun. Beda dengan kita yang selalu merasakan kenyang ya. Sebab rasa kenyang menjadikan badan bertambah berat dan dapat mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, selalu dikuasai rasa kantuk dan malas beribadah. Oleh karena itu, perhatikanlah hikmah dari mengingat sisi negatif rasa kenyang, kemudian bersungguh-sungguhlah dalam beribadah dengan menghindari rasa terlalu kenyang. Sesungguhnya puncak dari ibadah dapat dicapai dengan mengurangi porsi makan. Beliau juga berkata, saya benar-benar tidak pernah bersumpah atas nama Allah dalam kebenaran maupun kebohongan. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang suatu perkara, namun beliau terdiam sehingga orang bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak menjawab, padahal dengan menjawabnya Allah merahmatimu. Beliau menjawab, saya diam untuk mengetahui manakah yang lebih utama, apakah sikap diamku ataukah dengan memberi jawaban. Ahmad bin Yahya bin Wajir berkata, suatu hari Imam Syafi'i keluar dari pasar, maka kami pun mengikutinya. Tiba-tiba ada seorang lelaki mencaci maki seorang ulama, maka beliau melirik kepada kami dan berkata, bersihkan pendengaran kalian dari kata-kata kasar, sebagaimana kalian mensucikan lisan kalian dengan ucapan-ucapan demikian. Karena sesungguhnya orang yang mendengarkan sama saja dengan orang yang mengucapkan. Lelaki yang kurang pandai tadi ingin memperlihatkan hal terburuk yang ada pada dirinya, lalu berupaya sekuat tenaga untuk melemparkannya kepada diri kalian. Jika ucapan lelaki itu dibalas, maka orang yang membalasnya akan merasa bahagia, sedangkan yang mengucapkannya akan merasa sengsara. Maksud dari penjelasan ini, kalau kita bermusuhan, kalau kita berselisih paham, kita dikatakan dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang tidak sepantasnya, apakah di sini kita harus membalasnya? Jawabannya tidak. Kalau kita membalas dengan kata-kata yang demikian, maka kita sama halnya dengan si dia. Maka dari situ hendaklah
kita diam. Imam Syafi'i berkata, seorang hakim menulis surat kepada sahabatnya sesama hakim. Dalam surat itu tertulis, engkau sudah memiliki pengetahuan yang berguna untuk menangani masalah, maka janganlah engkau mengotori pengetahuanmu itu dengan gelapnya perbuatan dosa. Adapun tentang kejuhudan Imam Syafi'i, beliau pernah berkata, barang siapa yang berkata bahwa dia dapat menyatukan antara hasrat cinta dunia dan cinta kepada penciptanya dalam hatinya, maka sungguh dia telah berbohong. Suatu saat tongkat Imam Syafi'i terjatuh, lalu seorang mengambil dan menyerahkannya kepadanya. Maka beliau menghadiahi sebesar 50 dinar. Kemurahan hati Imam Syafi'i sudah terkenal kemana-mana, melebihi besarnya jangkauan sinar matahari. Maka sebagian hadirin membaca ayat surah Al-Mursalat yang artinya, inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara dan tidak diizinkan kepada mereka mengungkapkan alasan agar mereka dimaafkan. Adapun tentang predikat Imam Syafi'i sebagai orang yang mengetahui rahasia-rahasia hati telah ditegaskan dalam suatu riwayat, yaitu saat beliau ditanya tentang riya, beliau menjawab, riya adalah fitnah atau cobaan yang dasarnya adalah hawa nafsu. Saat hawa nafsu tersebut berhadapan dengan pandangan hati para ulama, mereka melihatnya sebagai pilihan jiwa yang buruk, sehingga amalan bagi yang telah diperbuat pun terputus sia-sia. Imam Syafi'i juga berkata, jika engkau takut akan munculnya sifat ujub atau sombong dalam dirimu, maka lihatlah keikhlasan orang yang engkau mintai pertolongan dan yang memenuhi segala kenikmatan yang engkau harapkan. Dan lihat pula dari hukuman macam apa engkau melarikan diri dari kebaikan, seperti apa engkau bersyukur, dan dari bentuk cobaan macam mana engkau mengingatnya. Sedangkan kondisi yang menunjukkan bahwa beliau seorang ahli fikih dan berdebat, di mana semua itu dilakukannya hanya karena rasa cinta yang tulus kepada Allah, adalah saat beliau berkata, aku ingin orang-orang dapat mengambil banyak manfaat dari ilmu ini dan tidak menisbahkan suatu pun kepadaku. Hal ini menunjukkan secara tegas beliau tidak menginginkan ketenaran dan kesenangan dunia yang menipu. Beliau juga pernah berkata, aku tidak pernah mendebatkan seorang pun, lalu dalam perdebatan itu aku merasa senang jika lawanku tersalah. Aku juga tidak pernah berbicara dengan seorang kecuali aku selalu mengingatkannya agar mendapat hidayah dan perlindungan Allah. Dan aku sama sekali tidak pernah berbicara dengan seorang kecuali aku sendiri selalu mengingatkan agar Allah menunjukkan kebenaran, baik melalui perkataanku atau melalui ungkapanku. Ahmad bin Hambal berkata, selama 40 tahun menunaikan salat, aku selalu mendoakan keselamatan bagi Imam Syafi'i. Sementara sosok Imam Malik juga dihiasi dengan 5 karakteristik ilmu sebagaimana pada diri Imam Syafi'i. Ketika beliau ditanya, bagaimana pendapatmu tentang menuntut ilmu, beliau menjawab, baik dan sangat indah. Akan tetapi lihatlah siapa yang mengajarkanmu sejak dari awal hingga akhir, maka tetaplah hormat kepadanya. Imam Syafi'i berkata, aku pernah menyaksikan Imam Malik ditanya 48 pertanyaan, dan untuk 32 pertanyaan beliau menjawabnya dengan berkata, saya tidak tahu. Dari sinilah kejuhudan dan kewaraan Imam Malik terlihat sangat jelas dan tidak mungkin untuk dipungkiri.
Begitu pula dengan Imam Abu Hanifah. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa beliau selalu menghidupkan separuh waktu malamnya dengan beribadah. Lalu beliau mendengar seorang berkata, "Sungguh imam ini," maksudnya Imam Abu Hanifah, "senantiasa menghidupkan seluruh waktu malamnya dengan beribadah." Maka mulai saat itu beliau selalu mengisi semua waktu malamnya untuk beribadah. Lalu beliau berkata, "Aku malu disifati dengan sifat yang tidak ada padaku." Demikian pula sosok Ahmad bin Hambal dan Sufyan Ats-Tsauri. Sifat juhud dan wara keduanya sangat tampak sekali sehingga tidak mungkin untuk dilukiskan di sini. Namun pada pembahasan selanjutnya saat membicarakan diri mereka, kami akan menyebutkan berbagai hakikat yang menunjukkan kejuhudan dan kewaraan mereka. Mudah-mudahan kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman kita yang lain bisa mengambil manfaatnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.